Halo guys, kembali lagi pada tutorial episode ke-26 pada aplikasi Jitbit Macro Recorder tentang backup dan dokumentasi makro. Kita akan membahas terkait strategi manajemen file, version control, dan proteksi aset otomatisasi untuk skalabilitas dan keamanan sistem. Mengapa backup dan dokumentasi krusial? Kita mengantisipasi adanya mitigasi disaster untuk mencegah kehilangan jam kerja akibat kerusakan atau file script, kegagalan OS atau ketidaksengajaan terhapus saat tweaking. Misalnya kita udah ngerjain berjam-jam, 8.000 jam, 6.000 jam, ternyata OS-nya rusak, terus filenya rusak, atau tidak sengaja terhapus. Nah, makanya kita perlu membackup. Juga kita mempertimbangkan kemudahan kolaborasi, sehingga memungkinkan tim lain memahami logika makro tanpa harus membongkar seluruh urutan komen dan koordinat satu persatu. Keuntungannya juga adalah terkait kemudahan scalability untuk mempermudah pemeliharaan dan update saat target aplikasi mengalami perubahan interface atau alur bisnis. Strategi backup cloud dan lokal. Untuk local storage dan folder struktur, simpan file kerja aktif, file MCR pada folder khusus yang terorganisir. Tempatkan file produksi di tempat terpisah. Pisahkan aset gambar dan template CSV. Buat arsip cadangan teratur. Selain itu, kita juga penting apabila makro ini adalah project yang sangat penting, kita juga butuh cloud sync atau offset storage. Sinkronasikan folder backup otomatis ke Google Drive, OneDrive, atau GitHub secara berkala, sehingga kita bisa akses darurat dari mana saja, terproteksi dari hardware yang failer, dan histori perubahan tersimpan aman. Aturan emas backup 321. Kamu harus punya 3 salinan data. Simpan minimal 3 salinan file makro, satu yang merupakan file utama yang digunakan untuk produksi, ditambah 2 salinan cadangan dalam kondisi siap pakai. Kemudian simpan pada 2 media berbeda. Gunakan 2 jenis media penyimpanan yang terpisah. Contohnya local NVMe atau external flash drive atau secondary disk. Kemudian 1 offset storage. Simpan minimal 1 salinan di lokasi terpisah dari komputer kerja utama, seperti cloud repository, GitHub atau GitLab, atau Google Drive. Standar struktur folder makro. Pengorganisasian file profesional. Jangan pernah menyimpan file MCR secara berantakan di folder desktop atau download. Karena ini tentang memudahkan pemindahan makro ke PC lain tanpa merusak relatif path-nya. Kemudian memisahkan versi produksi siap pakai dengan versi uji coba atau development. Di bagian ini adalah contoh pengorganisasian atau standar struktur folder makro. Nama project, aplikasi AR misalnya, production adalah udah jadi. Kemudian aset-aset yang digunakan di dalam makronya, kemudian backup, di dalamnya ada dokumentasi-dokumentasi terkait makro. Dengan hal ini kita bisa mengantisipasi atau mencegah rusaknya relative path. Kemudian pentingnya timeline versioning atau nomenklatur file. Versi 1 atau base adalah initial release. Biasanya versi pertama makro yang sudah lulus uji alur utama, hanya mencakup rekaman dasar dan delay standar. Versi 1.1.0 atau minor, fitur update, jadi ada penambahan logika validasi gambar, if, image font, dan penanganan error dasar jika jaringan lambat. Kemudian versi 2.0.0 adalah major overhaul, refactoring total menggunakan variabel dinamis, penyatuan fungsi loop, dan integrasi file Excel atau CSV. Alur kerja backup dan restorasi. 1.
pengerjaan makro, edit logika makro pada lingkungan pengembangan, pastikan menggunakan nama versi sementara. Jadi di belakang nama tambahkan underscore dev atau pengembangan atau development. Kemudian alur kerja testing dan validasi. Jalankan tes minimal 5-10 kali pengujian tanpa error sebelum pemindahan status file ke versi produksi, sehingga nanti kedepannya bisa digunakan oleh orang lain tanpa ada error. Kemudian yang ketiga adalah export dan archive. Simpan salinan cadangan baru ke folder 3 backup dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kita juga penting untuk membuat dokumentasi pada suatu makro, terutama makro yang kompleks dan membutuhkan berbagai ketentuan ataupun prasyarat. Misalnya, elemen dokumentasi yang dibutuhkan adalah nama dan versi makro untuk identitas, unik script, dan nomor rilisnya. Contohnya yaitu autopayroll versi 2.1, nama dan versi makro. Kemudian elemen dokumentasi makro berikutnya adalah fungsi utama, mengenai penjelasan singkat tujuan otomatisasi dibuat. Misalnya fungsinya untuk input data klaim lembur dari Excel ke sistem HR atau Human Resource. Kemudian prasyarat atau dependencies. Jadi syarat-syarat menggunakan makro seperti aplikasi, resolusi layar, dan file yang dibutuhkan. Contohnya prasyaratnya misalnya Excel 2019, screen-nya harus 1920 x 1080, kemudian menggunakan Chrome versi 1.2.0. Kemudian jika ada pemicunya pada makro tersebut, apa nih pemicunya? Shortcut keyboard atau waktu eksekusi otomatis. Contohnya kontrol ALTP atau setiap hari jam 5 sore maka akan trigger otomatis jalan. Kemudian dokumentasi juga penting untuk peta variabel. Jadi daftar variabel dinamis yang digunakan dalam script. Misalnya row num baris data aktif Excel. Itu tadi elemen dokumentasi yang sepatutnya ada standar pada template dokumentasi makro profesional. Kita juga bisa memberikan dokumentasi di dalam script JITBeat makro recordernya. Ada perintah komen. Jadi JITBeat makro recorder menyediakan komen atau komentar. Selalu manfaatkan fitur ini untuk memberi tanda pada setiap blok perintah, sehingga kita dapat memudahkan pembacaan alur script, membantu debugging saat terjadi error, dan mempercepat serah terima ke tim lain. Misalnya seperti ini. Di sini ini dia perintah insert komentar, komen. Nah, kita bisa menambahkan misalnya di bagian ini adalah bagian 2 drag data ke website. Sehingga ketika kita lagi membuat makro, misalnya kita di bagian tertentu, kita tidak bingung ini bagian apa, ini bagian apa. Kita bisa berikan komentar. Hati-hati ketika memberikan komentar, jangan gunakan label, karena label ini digunakan untuk goto, untuk statement goto, untuk pengkondisian seperti if. Misalnya kita bisa saja memberikan dia keterangan, misalnya bagian 3, seleksi file. Dia akan tampil seperti komentar, tapi ini akan kalau selip ataupun terjadi lupa gitu ya, gotonya bisa ke arah sini, nanti makronya bisa lompat-lompat tidak jelas. Jadi kalau memang ini bagian untuk memberikan keterangan, gunakan saja komentar atau komen. Ini kita delete. Oke, berikutnya kesalahan fatal yang sering terjadi oleh pemula. Hard-coded path absolute. Jadi menggunakan path file spesifik, seperti misalnya kita membutuhkan aplikasi ataupun gambar yang alamatnya ada di C user my computer desktop, yang akan langsung gagal jika dijalankan di PC orang lain, karena mungkin di PC orang lain namanya bukan user, bukan my computer, ataupun
ya bukan My Computer ya, kalau C user nama biasanya Anda, cuman My Computer ini namanya kadang beda-beda. Nah, disitulah nanti terjadi error, file tidak ditemukan atau mungkin langsung dilewati oleh makronya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi adalah tanpa versioning. Cara kerjanya atau dalam pembuatannya suka menimpa file asli menggunakan save override terus menerus tanpa membuat cadangan saat melakukan pengujian fitur baru. Nah, ketika lupa pengkodingan dalam makro, JITbit Macro Recorder tuh andonya kurang bagus, sehingga kalau kita salah kemudian mau balik ke beberapa langkah itu agak berantakan andonya. Jadi sebaiknya gunakan versioning. Kemudian kesalahan biasanya adalah skripnya buta tanpa log, jadi tidak membuat dokumentasi atau pesan catatan, sehingga saat makro terhenti pembuatnya lupa alur logika yang ditulis sebelumnya. Untuk profesional tips otomatisasi backup, gunakan Git repository, inisialisasi Git pada folder project makro Anda, commit setiap kali ada perubahan signifikan untuk tracking history yang rapi. Kemudian makro auto backup, buat satu script JITbit sederhana yang membantu membuat copy zip dari folder project Anda secara terjadwal setiap malam. Kemudian proteksi file dan kredensial. Jangan pernah menyimpan password, plain text atau apa adanya di file komentar atau dokumentasi. Gunakan variabel terenkripsi ataupun masking input, seperti yang kita bahas pada episode sebelumnya. Oke, episode 26 selesai. Apakah Anda pertanyaan? Silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar untuk dibahas pada sesi tanya jawab. Episode berikutnya kita akan membahas terkait studi kasus otomatisasi web dan kirim email. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.